Sesi terakhir Sapa Indonesia Malam, saya langsung menuju ke Bung Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhan, tentu ini ada perdebatan, meskipun kita minim bukti soal ini, hanya pernyataan lisan. Tapi katakanlah kemudian apa yang disampaikan tadi, perdebatan antara Bung Herman dan Bung Dedi itu menjadi sebuah fakta. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Iya, akhirnya saya dapat giliran bicara. Silakan. Oke, gini. Pertama dari sisi aktor internal Partai Demokrat yang muncul di media, entah itu Bung Joni Ali Marbun atau entah itu Bung Max Papua atau Marzuki Ali, itu bukan aktor lama yang selama ini menampilkan sikap oposisional kepada Partai Demokrat. Mungkin ini bagian dari riak Kongres terakhir Partai Demokrat yang terlalu terburu-buru sehingga tidak bisa menyelesaikan faksionalisasi di dalam. Tetapi munculnya nama Pak Muldoko itu jelas secara faksun politik problematik. Dan Partai Demokrat punya hak untuk mempertanyakan atau mengklarifikasi kepada Presiden Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa klarifikasinya itu dilakukan secara terbuka. Jadi ada kesan mengeksploitasi isu ini. Meskipun menurut saya tidak salah secara politik, itu hak dari Partai Demokrat untuk memblow up isu ini. Karena terlepas dari logis tidaknya, memang faktanya, dan itu diakui oleh Jenderal Muldoko, ada pertemuan antara Jenderal Muldoko dengan elemen-elemen Partai Demokrat. Nah, tentu secara politik menguntungkan buat Partai Demokrat. Karena bagaimanapun secara politik itu incorrect seorang kepala KSP itu terlibat dalam urusan partai lain. Di sisi lain, apalagi oposisi ya. Persis. Di sisi lain, bagaimanapun ada situasi di mana kekuatan oposisi utama itu mengalami kekosongan pasca masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan. Jadi membangun positioning sebagai partai oposisi buat Partai Demokrat itu ada insentifnya. Kurang lebih 45% pemilih Pak Prabowo di 2019. Kalau misalnya pemilih Gerindra separuhnya lari ke Partai Demokrat bisa muncul sebagai kekuatan utama partai. Jadi meskipun tadi saya sebut itu tidak salah secara politik. Jadi menurut saya tidak ada salahnya Partai Demokrat mengeksploitasi isu ini dalam rangka meleverage kekuatan partai. Oke, tapi pertanyaan begini, kalau memang Partai Demokrat tidak salah memblow up, lalu memberikan surat kepada Pak Jokowi untuk mengklarifikasi, apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi? Meskipun Pak Jokowi mungkin tidak tahu menahu soal ini, tapi ada lingkaran kekuasaan yang kemudian ikut dan sudah diakui memang mengobrol ya, meskipun kita tidak tahu obrolannya apa karena ada dua versi. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi dalam hal ini? Sebelum menjawab itu, kalaupun toh misalnya ada kekhawatiran. Aduh, sayang sekali. Suara Bung Burhan putus. Baik, saya sebenarnya menanyakan pertanyaan yang paling krusial terkait dengan pernyataan apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi ketika kemudian surat klarifikasi ini dilayangkan kepada Presiden, di mana ada anggota lingkaran kekuasaan yang kemudian disebutkan terlibat dalam kudeta dari partai yang oposisi. Bung Burhan? Iya, tadi putus, silakan. Kalaupun toh misalnya ada kekhawatiran politik pecah belah partai ini, itu terulang ke Partai Demokrat karena ada presiden sebelumnya. Ini kita berandai bahwa yang dilakukan misalnya dalam kasus Partai Golkar, P3, terakhir adalah Partai Berkarya, itu dari sisi politik itu signifikasinya tidak sebesar sebelumnya. Jadi misalnya dalam konteks Partai Golkar, P3 itu bisa mengubah haluan dari awalnya Pak Jokowi minoritas di parlemen, di periode pertama menjadi mayoritas. Kalau sekarang nggak masuk akal begitu ya? Signifikansinya berkurang. Karena bagaimanapun periode kedua dan saat yang sama, Pak Jokowi itu tidak maju lagi 2024. Tetapi Pak Jokowi harus menjawab problem etik. Karena kemungkinan ada pihak-pihak terdekatnya yang bisa jadi secara normatif melanggar pakem. Jadi menurut saya Pak Jokowi harus minimal menegur, gitu ya. Dan itu harus sampaikan secara terbuka kepada publik bahwa saya telah menegur dan sebagainya, atau tidak usah? Nah, ini memang menjadi problematik kalau disampaikan secara terbuka,
itu tamparan buat Pak Jenderal Muldoko. Oke. Tetapi setidaknya Pak Jokowi harus bersikap karena bagaimanapun kejadian yang sekarang menimpa Partai Demokrat itu melibatkan orang yang Baik. dekatnya setengah kilometer gitu ya. Ya baik. Jadi Ini saking bagaimana dekatnya. kemudian sinyal itu disampaikan tanpa mungkin terbuka oleh Pak Jokowi bahwa telah kemudian melakukan tindakan respons atas apa yang kemudian disampaikan ini. Itu yang kemudian Anda sampaikan. Caranya bagaimana tentu ini bagaimana lihat dari komunikasi pihak istana. Tapi waktu sudah habis, sayang sekali nanti kita akan lanjutkan. Tentu ini tidak hanya selesai 1-2 hari, akan ada data baru sepertinya dari Bung Herman dan Partai Demokrat yang akan dicicil nanti pelan-pelan. Mungkin nanti ada bukti yang lain dan lain sebagainya. Kita akan tunggu nanti apakah benar ataukah memang seperti yang mudah dikatakan ini sekedar halusinasi. Kita tidak tahu, nanti kita tunggu bukti-bukti selanjutnya. Terima kasih Bung Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia dan pengamat politik. Kemudian adalah Bung Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan dan Bung Herman Hairon dari Partai Demokrat. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.